Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah filsafat pendidikan Islam yang berjudul Hakikat Pendidikan Pembebasan, yang disusun oleh Siti Amelia, Muhammad Syarifuddin, Lala Nailal Husna, dan Farhan As-Siddiqi. Langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Siti Amelia. Konsep pendidikan Paulo Freire. Konsep pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Hal ini didasari dari pandangannya melihat kenyataan manusia mengalami penindasan yang sistematis. Selain itu, pendidikan harusnya membebaskan manusia dari perlakuan-perlakuan membelenggu dan cenderung menginjak-injak kemanusiaan atau dehumanisasi. Kemudian model pendidikan Paulo Freire. Yang pertama itu model pendidikan humanisasi. Apa sih model pendidikan humanisasi tersebut? Pendidikan humanisasi adalah suatu proyeksi pendidikan yang berakar dari kegelisahan Freire mengenai sejumlah praktek pendidikan yang tidak manusiawi atau dehumanisasi. Menurut Freire, kegiatan menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan dan guru adalah sebagai penabung. Yang terjadi bukanlah proses komunikasi, akan tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan dalam kutip guru itu mengisi tabungan yang diterima, dihafal, dan diulangi dengan patuh oleh para murid. Humanisasi adalah proses manusia menjadi subjek yang membuat keputusan dalam menjalani kehidupannya. Model pendidikan Paulo Freire. Model pendidikan konsientisasi. Konsientisasi menurut Freire sebagaimana yang dikutip oleh Smith adalah proses penyadaran yang mengarah pada konsep pembebasan yang dinamis dan mendorong pada penciptaan manusia yang lebih utuh. Konsientisasi juga dapat dipahami sebagai gambaran tingkat kesadaran di mana setiap individu mampu melihat sistem sosial secara kritis. Model pendidikan konsientisasi adalah model pendidikan yang mengarahkan pendidik dan peserta didik menjadi subjek-subjek bukan subjek-objek. Pendidikan pembebasan Paulo Freire dalam perspektif Islam. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Demikian definisi agama Islam yang dikemukakan oleh Harun Nasution. Selanjutnya, dalam ajaran Islam senantiasa mengarahkan manusia pada akhlak yang baik, akhlak mahmudah, dan menjauhi akhlak yang buruk, akhlak mazmumah. Berangkat dari pernyataan tersebutlah, maka seharusnya agama Islam menjadi spirit manusia dalam melakukan hal-hal baik seperti tolong-menolong, tenggang rasa, mencintai sesama, mencintai perdamaian, hidup rukun, bukan malah sebaliknya. Pendekatan dalam memahami agama Islam tidak boleh tunggal, apalagi hanya bersifat tekstual saja. Hal itu dapat memicu kekakuan yang pada tahap berikutnya akan menghasilkan fanatik buta dibarengi dengan klaim-klaim kebenaran truth claim. Islam adalah agama yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga terdapat ijtihad, ijma, dan qiyas. Tujuan manusia dilahirkan ke dunia yaitu untuk menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Demikian halnya dengan konsepsi pembebasan. Islam menyerukan agar manusia hidup senantiasa bertujuan untuk menjadi pemimpin bagi dirinya dan tentu memiliki hak untuk berbuat sesuai fitrah yang dimilikinya. Pembebasan untuk mengangkat harkat martabat manusia serta memberikan kebebasan berpikir dan berbuat. Inilah gambaran yang ideal dan mulia, yang bukan hanya memberikan inspirasi untuk hidup,
namun juga mendorong kreativitas dan perbuatan yang mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka membebaskan kaum tertindas, fakir miskin, dan orang-orang yang bodoh. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa Islam mampu melakukan terobosan yang mengarah pada kondisi pembebasan, namun tetap menyatu pada agama. Kalau diteliti secara seksama, sebenarnya terdapat dua pengaruh pokok yang sangat erat hubungannya, yang menunjukkan bahwa antar Islam dengan pendidikan tidak bisa dipisah-pisahkan, dan keduanya ini dapat dijadikan kacamata untuk melihat mengapa Islam begitu berjaya di masa lalu. Kedua pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, senantiasa melakukan rekonstruksi dan reinterpretasi pemikiran Islam dengan memakai berbagai pendekatan disiplin ilmu, termasuk di dalamnya ilmu filsafat.